Oke, halo sahabat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini mungkin agak beda ya sobat ngelamun, dikarenakan saya akan mencoba membahas sebuah film India yang dapat membuat kalian mencintai dan menyukai film India, dikarenakan alur dan endingnya yang bisa membuat kita terpukau. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi dan cacicup, kita langsung saja ke videonya, gaskan. Film dibuka dengan seorang perempuan yang sedang memberi makan acul liar di sekitar rumahnya. Namun tiba-tiba, setelah mendengar ledakan tersebut, perempuan tersebut pun langsung bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengecek. Namun di sana ia hanya menemukan potongan tangan milik suaminya yang bertatokan namanya. Lalu tak lama dari itu, pihak kepolisian pun datang untuk mengecek lokasi, di mana hanya terdapat seonggok mayat dan sebuah potongan tangan yang bertatokan Rani, seperti yang kita lihat di awal tadi. Dan film Hasendel Rubah tahun 2021 pun baru saja dimulai. Kemudian film pun mundur ke 6 bulan sebelum terjadinya ledakan tersebut. Lalu film pun akan berfokus kepada kehidupan pria bernama Rishu, yang baru saja ditinggal menikah oleh orang yang sangat ia sukai, yang kita panggil saja Ani. Lalu pada saat itu pun Rishu diajak oleh ibu beserta ayahnya ke sebuah rumah, di mana ketika Rishu baru saja turun, tatapannya pun langsung terfokus kepada salah seorang perempuan cantik, di mana perempuan tersebut mampu membuat Rishu jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang ternyata kedatangan ibunya Rasu beserta Rasu ke sana ialah akan menjodohkan Rasu kepada seorang wanita bernama Rani. Lalu tak lama dari itu, bibinya Rani pun memanggil Rishu, dikarenakan Rani ingin bicara dengan Rishu empat mata di dapur. Lalu kemudian Ranit pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa memasak dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dikarenakan Rishu yang sudah mencintai Rani, ia pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu Rishu juga menceritakan perihal keahliannya memperbaiki barang-barang elektronik. Mendengar hal tersebut, Rani pun langsung menyuruh Rishu untuk memperbaiki kipas anginnya. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan cukup lama, Rani pun mengirimkan novel favoritnya kepada Rishu, yang dimana novel tersebut menceritakan tentang seseorang yang berani melakukan apa saja demi melindungi orang yang sangat ia cintai. Dan saking cintanya ia kepada Rani, Rishu pun membuatkan tato dengan nama Rani di tangannya, yang dimana tato tersebut sama persis dengan tato yang terdapat di lengan korban ledakan tadi di awal scene. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa mayat tersebut ialah Rishu. Namun itu semua tidak sesimpel apa yang kita pikirkan, jadi kita lanjutkan terlebih dahulu ceritanya. Lalu scene pun berpindah kembali ke waktu setelah peledakan, yang dimana kasus tersebut akan diambil alih oleh Inspektur Kishore, yang kemudian Pak Inspektur pun langsung menginterogasi Rani, dikarenakan Pak Inspektur sangat mencurigai Rani sebagai pelaku pembunuhan Rishu. Namun di sini Rani mengelaknya dan menceritakan keadaannya setelah menikah dengan Rishu, di mana setelah menikah Rani pun ikut ke Kuala Lumpur bersama keluarga Rishu dan akan tinggal bersamanya di sana. Namun pada malam itu mereka pun gagal melakukan malam pertama, di mana kamar Rishu ternyata bocor. Namun bukannya membantu, Rani pun malah tidur begitu saja dan meninggalkan Rishu. Lalu kemudian di pagi harinya ibunya Rishu pun sangat marah kepada Rani karena bangun siang, yang ditambah lagi dengan perkataan ibunya Rani yang menggambarkan bahwa Rani itu wanita yang rajin dan pintar memasak. Eu disse pro Rishu, não disse? Disse ou não? Namun semuanya berbanding terbalik dengan kenyataannya, di mana Rani ialah seorang wanita pembangkang dan tidak bisa mengurus rumah. Dan di sini Rishu pun mencoba untuk menengahi perdebatan tersebut, di mana ia akan membuatkan sebuah teh. Lalu kemudian pada malam harinya, ketika Rani yang sedang mencoba untuk menggoda Rishu, Rishu malah keceplosan dan menceritakan hubungan masa lalunya bersama Ani. Sem ter que fazer nada, você conseguiu uma esposa linda e gostosa. Dan ya, pada malam itu pun Rishu harus gagal kembali dan berakhir di toilet. Lalu di keesokan paginya sepulangnya Rishu berbelanja dari pasar, ia pun harus kena omel lagi oleh ibunya dikarenakan perbuatan dari istrinya, yang dimana Rani malah mewarnai rambut ayahnya dan juga alis ayahnya. Lalu pada malam harinya ia pun menceritakan semuanya kepada sahabatnya dan meminta saran kepada sahabatnya agar ia tidak gugup di hadapan Rani. Sedangkan Rani meminta saran kepada ibunya dan bibinya, di mana mereka pun menyarankan agar Rani berpakaian lebih terbuka di hadapan Rishu.
Ditambah lagi Rani harus menggoda Risu terlebih dahulu. Dan bahkan akibat tingkah lakunya itu Rani pun kembali ditegur oleh ibunya Risu. Lalu kemudian pada malam harinya, Rani pun mencoba untuk menggoda Risu dengan cara menyuruh Risu untuk membuka pengait bajunya. Yang dimana hal tersebut pun berhasil. Namun akibat Risu yang gugup dan serdak-seruduk, kepalanya pun berbenturan dengan kepala Rani. Dan ya, pada malam itu pun mereka juga gagal kembali untuk melakukan malam pertama. Yang kemudian hubungan mereka pun diperburuk ketika Risu yang mendengar ucapan Rani yang tidak puas setelah menikah dengannya. Lalu Risu pun meminta pendapat kembali kepada temannya itu. Dan sampai-sampai di kantor pun Risu tidak berhenti memikirkan ucapan Rani tersebut. Dan bahkan Risu pun mulai menjauhi Rani. Bahkan sampai-sampai pada malam harinya Risu pun harus menunggu Rani tertidur terlebih dahulu agar ia dapat masuk ke kamar. Você cansou de mim, é? Rani yang penasaran pun ia pun menanyakan perihal perubahan sikap Risu kepada dirinya. Namun di sini Risu tidak menjawabnya dan malah mendiamkan Rani begitu saja. Rani yang kesal dengan sikap Risu pun ia pun memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Namun pada malam harinya ketika Rani di jalan pulang, ia pun melihat Risu yang sedang berbincang bersama Ani. Hingga Casa, mas tudo bem, ele vai ajudar você. di mana Rani pun langsung menjelaskan perihal pernikahannya dengan Risu. Lalu Shin pun memperlihatkan tetangga Rani yang sedang diinterogasi oleh Pak Inspektur sebagai saksi mata. Kemudian cerita pun berlanjut di mana pada hari itu, Neil ponakan Risu pun datang berkunjung ke rumah Risu di mana ia akan ada pekerjaan di Kuala Lumpur sebagai pemandu wisata arum jeram di sana. Namun tanpa Risu sadari, Neil pun mulai mencuri-curi pandang kepada Rani. Já leu os livros do Dinesh Pandit? Bahkan ditambah bukan cuma Neil saja, bahkan Rani juga mulai mencuri-curi pandang kepada Neil. Dan bahkan ketika Neil meminta secangkir teh, Rani pun langsung bergegas membuatkannya, dan bahkan Rani pun meminta diajarkan membuat teh kepada Risu. Dan di sini Risu pun tidak menaruh rasa curiga apapun kepada Rani. Ótimo, acho que eu morreria feliz com uma comida. Lalu di hari weekendnya pun mereka pun melakukan arum jeram. Dan dari kejadian tersebut membuat Rani sangat mencintai Neil. Dan juga Neil pun tidak ragu-ragu menggoda Rani di rumah Risu. Rani yang melihat itu pun langsung berlari ke kamarnya Neil. Sehingga yang terjadi, dan tak lama dari itu terdengar suara ibunya Risu yang mencari Rani. Lalu kemudian ketika makan malam, Neil pun menceritakan bahwa ia dengan Risu sangat menyukai masakan daging kambing. Dan kemudian di keesokan harinya setelah mendengar hal tersebut, Rani pun langsung berbelanja daging kambing. Namun di sini ibunya pun melarang dapurnya digunakan untuk memasak daging kambing karena bau. Yang kemudian Risu pun membuat dapur dadakan untuk Rani agar ia dapat memasak daging kambing. Lalu Shin pun berpindah kembali memperlihatkan Pak Inspektur yang sangat mencurigai Rani atas pelaku pembunuhan ini. Dan itu diperkuat lagi dengan kesaksian sahabatnya Risu bahwa Rani telah berselingkuh dengan Neil. Ele te amava tanto, você vai direto pro inferno por ter feito aquilo. Yang kemudian Rani pun langsung kembali diinterogasi oleh Pak Inspektur perihal perselingkuhannya dengan Neil. Di mana pada waktu itu Neil bilang kepada Rani bahwa Neil akan pergi ke Delhi minggu depan. Dan di sini Rani pun berjanji akan menyusulnya dan hidup berbahagia bersama Neil. Dan Rani pun akan menceritakan semuanya kepada Risu dan ia pun akan meninggalkan Risu ketika itu. Lalu kemudian Rani pun dengan susah payah belajar memasak gulai kambing untuk Neil. Namun pada malam harinya, Rani pun mendengar pembicaraan kedua orang tua Risu, yang dimana sedang membicarakan Neil yang kabur begitu saja tanpa pamit sedikit pun. Dan ya, selama ini ternyata Rani sudah dijebak oleh Neil. Neil melakukan itu semua karena ia ingin melihat kehancuran Risu ditinggal oleh Rani. Namun tak lama dari itu ibunya Risu pun menyuruh Rani untuk menyiapkan makan malam untuk Risu. Dan pada malam itu juga Rani pun mengakui semua kesalahannya kepada Risu yang telah berselingkuh dengan Neil. Namun anehnya di sini Risu pun tidak merespon apa yang dibicarakan oleh Rani. Ia malah melanjutkan makannya dan sesekali memuji masakan Rani. Dan itu semua ialah cerita Rani yang disaksikan oleh beberapa oknum polisi di kantor tersebut.
Dan kemudian di keesokan harinya Rani pun melanjutkan ceritanya. Yang dimana pada saat itu tanpa Rani ketahui, Risu pun memutuskan untuk pergi ke Delhi untuk mencari Neil. Lalu sesampainya di sana, Risu pun langsung menyerang Neil dengan menggunakan sebuah obeng. Dan ya, dengan sangat mudahnya Risu pun dibuat tidak berdaya oleh Neil. Singkat cerita, sepulangnya dari Delhi, Risu pun mengusir Rani dari rumahnya. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh Rani jika ia tidak pergi. Lalu kemudian di keesokan harinya ketika kedua orang tua Risu pergi, Rani pun mulai mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa untuk pergi dari rumah Risu. Bahkan saking bencinya kepada Rani, Risu pun enggan untuk mengantarkannya ke stasiun. Dan di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa Neil pun membocorkan perselingkuhannya dengan Rani ke orang-orang sekitar. Dan oleh karena itu, Risu pun mendapatkan cemoohan atas perlakuan Rani. Mendengar hal tersebut, Rani pun enggan untuk pergi dari rumah Risu dan membawa kopernya masuk kembali ke dalam rumah. Hari demi hari Risu jalani dengan bayangan-bayangan perselingkuhan Rani dengan keponakannya Neil. Bahkan ketika Rani terjatuh pun Risu hanya melihatnya dan pura-pura tidak tahu. Lalu pada malam harinya sambil kobam, Risu pun menceritakan semuanya kepada sahabatnya tanpa menghiraukan keberadaan Rani yang berada di sana. Bahkan sampai-sampai ia menyesali atas rasa cintanya kepada Rani. Sahabatnya yang tidak mau ikut campur pun langsung meninggalkan Rani beserta Risu berdua saja. Lalu setelah sahabatnya pergi, Rani pun memohon agar ia dimaafkan oleh Risu. Namun di sini Risu yang sudah kecewa berat hanya dapat terdiam. Dan ketika Rani akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba di sini Risu pun menarik Rani dan menyelamatkannya. Susah juga sih kayak kalau jadi Risu, anjir. Você é um homem bom. Dan akhirnya Risu pun memutuskan untuk memaafkan Rani dan memulai semuanya dari awal. Hari demi hari hubungan mereka pun mulai membaik, di mana dimulai dengan perubahan sikap Rani yang peduli kepada Risu. Bahkan Rani pun mulai mendekatkan dirinya kepada ibunya Risu. Risu yang melihat perubahan sikap Rani itu pun sangat senang. Namun kebahagiaan mereka berdua pun tidak bertahan lama. Ketika mereka berdua akan pulang, mereka pun bertemu dengan Neil. Deixei a minha namorada ali. Pergunta se a sua mulher quer... Risu yang melihatnya pun sangat emosi dan langsung mengejar Neil dengan mobilnya. Namun sayangnya pada saat itu mobil Risu harus terjebak di bebatuan dan mogok, yang mengakibatkan Neil pun berhasil lolos. Lalu kemudian Risu dan Rani pun membawa mobilnya ke bengkel. Di sini Rani pun sangat senang dikarenakan Risu masih perhatian kepada dirinya. Dan hingga untuk pertama kalinya mereka pun tapi kagak di rumah orang juga kali, blok. Yang kemudian Pak Inspektur pun mencari tukang beca yang mengantarkan Rani ke pasar pada waktu itu. Yang kemudian tukang beca itu pun menjelaskan bahwa ia hanya mengantarkan Rani ke pasar pada waktu itu. Kemudian tak lama dari itu pihak kepolisian pun mendapatkan sebuah potongan video memperlihatkan seorang pria yang berenang meninggalkan rumah Risu setelah ledakan itu terjadi. Iya, apakah itu Neil? Dan apakah Rani bekerja sama untuk menghabisi Risu bersama Neil? Semakin seru nih alur ceritanya, kita lanjut dulu aja ya guys. Setelah Rani diinterogasi, jawaban Rani pun tetap sama bahwa ia tidak menghabisi Risu. Yang kemudian di keesokan harinya Rani pun akan diinterogasi menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Yang kemudian Rani pun izin ke toilet dan memasangkan sebuah paku di sepatunya agar detak jantungnya tetap kencang ketika saat diinterogasi. Lalu kemudian Rani pun disuruh untuk melanjutkan ceritanya, dimana ketika hubungan Risu dan ia telah membaik, tiba-tiba Neil pun mengajak Rani untuk kabur bersamanya dan meninggalkan Risu. Dan pada saat itu pula Risu datang dan langsung menyuruh Rani untuk pergi ke pasar, yang dimana Rani pun pergi dengan tukang beca. Lalu sepulangnya ia dari pasar, ia pun memberikan sedikit daging untuk anjing-anjing sekitar hingga ledakan itu pun terjadi. Namun sayangnya paku di sepatu Rani pun ketahuan oleh pihak kepolisian, yang dimana Rani pun akan diinterogasi ulang dan hasilnya pun berbeda, dimana Rani menyimpan sebuah kebohongan. Namun alhamdulillahnya pimpinan dari inspektur pun menyuruh untuk menutup kasus Rani dikarenakan telah berlarut-larut. Lalu Rani pun dibebaskan dan Neil pun ditetapkan sebagai tersangka dari pelaku pembunuhan Risu. Kemudian scene pun berpindah ke 5 tahun kemudian, dimana Pak Inspektur pun akan dipindah tugaskan. Dan dengan tidak sengaja pada saat di stasiun,
Ia pun melihat judul buku novel yang sering dibahas oleh Rani ketika interogasi. Dan di sini juga kita akan mengetahui sebuah fakta yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dimana ketika Risu pulang bekerja, ia pun melihat keberadaan Neil di rumahnya sedang berbincang dengan Rani. Lalu di sini pun Neil terus memanas-manasi Risu perihal hubungannya bersama Rani. Namun ya, di sini Risu pun harus kalah lagi oleh Neil. Dan ketika Risu sedang terdesak dan akan dihabisi oleh Neil, seketika itu pun yang terjadi, pukulan tersebut pun membuat Neil seketika tewas di tempat. Vou chamar a polícia. Quê? Não. Risu yang tidak ingin melihat Rani di penjara itu pun, ia pun langsung memikirkan sebuah cara, di mana seketika itu pun Risu teringat dengan ending novel yang pernah Rani berikan kepada dirinya, di mana seseorang akan melakukan apapun untuk melindungi orang yang sangat ia cintai. Yang kemudian Risu pun mulai mempersiapkan alat-alat yang akan menghilangkan jejaknya, di mana ia akan menggunakan sebuah microwave sebagai pemicu ledakan dan sebuah bensin yang digunakan untuk membakar mayat Neil. Namun sebelum itu, Risu pun melakukan hal ekstrim terlebih dahulu, di mana ia akan memotong tangan kiri Neil. Lalu kemudian setelah itu tangan kiri Risu pun direndam di sebuah es batu, yang dimana tangan tersebut yaitu tangan yang terdapat tato atas nama Rani. Yang kemudian setelah memotong tangannya sendiri, Risu pun akan pergi menggunakan jaket Neil dan membawa potongan tangan Neil. Yang kemudian Rani pun disuruh Risu ke pasar untuk membeli sebuah paha kambing. Dan di mana Rani juga membawa paha kambing yang ia pakai untuk membunuh Neil. Dan ia pun memotong paha kambing tersebut untuk menghilangkan jejak. Sementara itu Risu menggunakan buku novel sebagai pematik api untuk meledakkan rumahnya. Sehingga yang terjadi, lalu Risu pun pergi dengan berenang melewati sungai yang berada di belakang rumahnya. Dan Shin pun memperlihatkan Pak Inspektur yang ketawa karena ia telah ditipu oleh Rani. Lalu Shin pun memperlihatkan Rani yang menemui seseorang di sebuah stasiun kereta. Dan ternyata Rani pun menemui Risu di sana hingga mereka pun hidup bahagia dan film pun selesai. Oke Sobat Lamun, bagaimana film Indiahenya? Sangat menakjubkan sekali bukan perjalanan kisah cinta Risu dan Rani? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah janganlah kalian menyia-nyiakan orang yang sangat mencintai kalian. Dikarenakan dicintai lebih indah ketimbang kita mencintai seseorang. Oke lah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye bye.